شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juanda Pirzal channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Konten kita kali ini adalah tentang pendidikan agama Islam dengan topik Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Nah, kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang menjadi rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum agama Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Oleh karena itu, sumber yang baik dan sempurna hendaklah ia memiliki sifat yang dinamis, benar dan mutlak. Apa yang dimaksud dengan dinamis di sini? Maksudnya adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Dan benar artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Mutlak artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenaran serta tidak terbantahkan kebenarannya. Nah, hal tersebut akan dibahas dalam hal ini. Oleh karena itu dapat dilihat nanti pada alur tentang apa yang akan dibahas pada konten ini. Namun sebelum kita bahas, langkah baiknya bagi yang belum subscribe, kemudian like, share, dan komen. Dan apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Bahkan alir materi ini adalah Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku, adalah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kemudian hadis serta ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dan setelah itu dinilai, lalu diketahui nilai dan perilaku dari keduanya itu sehingga menjadikan Al-Quran, menjadikan hadis, menjadikan ijtihad sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu pentingnya bagi kita untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, serta memahami tentang al-ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, lalu dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin." Dan itu Al-Qur'an adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati annahum ajran katsira." Surat Al-Isra ayat 6, yang artinya sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi Al-Quran merupakan petunjuk atau pedoman bagi kita sebagai umat Islam. Kedudukan Al-Quran merupakan sumber dalam hukum dalam agama Islam, sebagaimana dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulul amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, serta ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Allah maksudnya Al-Quran dan Rasul maksudnya adalah hadis Rasulullah SAW. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takun lil khainin khosimah. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab atau Al-Quran kepada Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah SWT kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang atau orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Surat An-Nisa ayat 105. Nah, kandungan hukum dalam Al-Quran itu adalah sebagai berikut. Ada 3 hal yang menjadi kandungan hukum dalam dalam Al-Quran. Yang pertama akidah,
atau keimanan, kemudian syariah atau ibadah, kemudian akhlak dan budi pekerti. Nah, akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman, arkanul iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada kitab suci, iman kepada Rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariah atau ibadah. Maksudnya adalah hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Khalik atau pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ibadah mahdhah maupun yang berhubungan dengan sesama makhluk yang disebut dengan ghairu mahdhah. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Kemudian yang syariah atau ibadah ini terbagi menjadi dua. Ada hukum ibadah, ada juga hukum muamalah. Hukum ini atau hukum ibadah itu mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Sedangkan muamalah, hukum ini mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya, seperti hukum tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan sebagainya. Nah, yang ketiga kandungan Al-Quran yaitu akhlak dan budi pekerti. Maksudnya adalah selain berisi hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi hukum-hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak dan berperilaku, baik berakhlak kepada Allah maupun kepada sesama manusia atau kepada makhluk Allah lainnya. Kemudian hadis atau sunnah. Apa itu hadis atau sunnah? Hadis atau sunnah secara bahasa hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW juga dinamakan dengan sunnah. Namun para ulama mengatakan membedakan antara sunnah dan hadis. Ulama hadis membedakannya sebab mengatakan hadis ucapan atau perkataan Rasulullah SAW. Sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan Rasulullah SAW menjadi sumber hukum agama Islam. Nah, hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah SAW ini terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain sebagai berikut. Ada sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini. Kemudian matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Selanjutnya kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Bagaimana dikatakan bahwa may yuti'ur rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad SAW, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutus wahai Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Surat An-Nisa ayat 80. Nah, apa fungsi hadis terhadap Al-Qur'an? Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an yang pertama adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara umum. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara umum. Kemudian setelah itu memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran, kemudian menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran, kemudian yang keempat menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, hadis itu ada beberapa macam. Yang pertama ada hadis mutawatir, kemudian ada hadis masyhur, dan ada hadis ahad. Apa itu yang dimaksud dengan hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Kemudian yang dimaksud dengan hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau yang tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, sedangkan hadis ahad adalah ada empat macam. Yang pertama hadis sahih, kemudian hadis hasan, kemudian hadis dhaif, kemudian hadis maudhu. Apa yang dimaksud dengan hadis sahih?
Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela. Sedangkan hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tapi kurang kuat hafalannya. Kemudian sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Kemudian hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih ataupun hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan hujjah. Dan hadis maudhu yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW atau juga terkenal dengan hadis palsu. Selanjutnya kita membahas tentang ijtihad sebagai sumber hukum Islam atau sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Apa itu ijtihad? Ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, kesungguhan, atau bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga dan bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dalam Islam disebut dengan mujtahid. Ada syarat-syarat untuk melakukan ijtihad. Syarat-syarat ijtihad adalah memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Jadi orang yang tidak memiliki pengetahuan yang luas, apalagi tidak mendalam, maka dia tidak disyaratkan, tidak termasuk syarat untuk dapat berijtihad. Kemudian setelah itu memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jadi syarat berijtihad salah satunya harus bisa berbahasa Arab, harus memahami bahasa Arab, harus memahami ilmu tafsir, memahami ilmu usul fikih, dan memahami sejarah. Lalu memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Jadi hukum atau istinbat atau mengambil suatu kesimpulan. Dan yang keempat adalah memiliki keluhuran akhlak mulia. Orang yang memiliki akhlak mulia itu dapat melakukan berijtihad. Jadi harus empat ini harus sempurna. Harus semuanya dimiliki oleh orang-orang yang akan melakukan ijtihad. Apa itu kedudukan ijtihad? Kedudukan ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika sesuatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, dengan tidak mengesampingkan syarat-syarat untuk melakukan ijtihad seperti yang dijelaskan sebelumnya. Adapun bentuk-bentuk ijtihad, ada ijma, kemudian ada qiyas, ada maslahah mursalah. Jadi ijma, qiyas, maslahah mursalah. Apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Kemudian qiyas adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian maslahah mursalah adalah penetapan hukum yang menitik beratkan permasalahan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Demikianlah pembahasan tentang Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.